Ini ibumu Pantes saja, kelihatan gak punya uang. Orang miskin jangan banyak gaya di rumah saya. Mertuaku menatap ibuku dari ujung kepala sampai kaki, lalu tertawa kecil. Ini ibumu, pantas saja, kelihatan gak punya uang. Orang miskin jangan banyak gaya di rumah saya. Semua orang diam, lalu beberapa ikut tersenyum meremehkan. Ibuku hanya menunduk, menahan malu. Aku menoleh ke suamiku, tapi dia memilih diam. Saat itu juga, sesuatu dalam diriku berubah. Aku tersenyum dan berkata pelan, "Baik, Bu, saya ingat kata-kata itu. Karena mereka tidak tahu, hinaan malam ini akan aku balas dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan." Halo teman-teman, selamat datang di channel ini, tempat terbaik untuk menikmati cerita drama keluarga, kisah penuh konflik, dan cerita viral yang penuh pelajaran hidup. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan share, karena dukungan kalian sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan cerita menarik setiap hari. Aku juga pengen kenal kalian. Tulis di kolom komentar, kalian nonton dari daerah mana ya? Dan ingat, channel ini akan update setiap hari jam 11 siang, jadi jangan sampai ketinggalan cerita seru berikutnya. Hari itu seharusnya jadi awal yang baik. Aku berdiri di depan rumah besar itu bersama ibuku, rumah keluarga suamiku, tempat yang selama ini hanya kuceritakan dari jauh. Tapi hari ini berbeda. Hari ini, aku membawa ibuku masuk ke dalamnya. "Ibu yakin gak apa-apa?" tanyaku pelan. Ibuku tersenyum hangat, meski aku tahu ada gugup di matanya. "Tenang saja, Nak. Ibu cuma mau lihat kamu bahagia." Aku menggenggam tangannya lebih erat. Pintu terbuka. Seorang asisten rumah tangga mempersilahkan kami masuk. Ruangan itu luas, mewah, dan penuh orang. Keluarga besar suamiku sudah berkumpul. Semua mata langsung tertuju pada kami. Aku mencoba tersenyum. "Assalamualaikum." Beberapa menjawab, tapi tidak semuanya. Suamiku datang mendekat. Wajahnya terlihat sedikit tegang. "Kamu datang juga?" katanya pelan. "Iya," jawabku. "Aku bawa ibu." Dia hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Dan saat itulah, ibunya datang. Langkahnya pelan tapi penuh wibawa. Tatapannya tajam saat melihatku, lalu berpindah ke arah ibuku. Dia tidak langsung menyapa, hanya menilai, dari ujung kepala sampai kaki. "Ini ibumu?" tanyanya akhirnya. Aku mengangguk. "Iya, Bu." Ibuku tersenyum sopan. "Assalamualaikum, Bu. Saya..." Belum selesai bicara, mertuaku memotong. "Oh, dari kampung ya?" katanya ringan tapi nadanya menusuk. Ruangan mulai hening. Ibuku tetap tersenyum, meski matanya sedikit berubah. "Saya memang dari kampung, Bu," jawabnya lembut. Mertuaku tersenyum tipis. Kelihatan. Beberapa orang di belakangnya mulai berbisik. Aku bisa merasakan dada ini mulai sesak. "Ibu," bisikku pelan ke arah ibuku. Tapi sebelum aku sempat berkata apa-apa, kalimat itu keluar. "Di rumah ini ada aturan," kata mertuaku. Suaranya cukup keras untuk didengar semua orang. "Orang miskin jangan banyak omong, apalagi bawa adat kampung ke sini." Sunyi. Benar-benar sunyi. Waktu seperti berhenti. Aku merasakan tangan ibuku sedikit gemetar di genggamanku. Aku menoleh ke arah suamiku, berharap setidaknya satu kata pembelaan. Tapi dia hanya berdiri diam. Tatapannya menghindar. Seolah ini bukan urusannya. Saat itu, sesuatu di dalam diriku retak. Bukan marah yang pertama muncul, tapi kecewa. Dalam, sakit. Aku menarik nafas perlahan. Lalu aku tersenyum. "Iya, Bu," kataku pelan. "Saya mengerti." Mertuaku mengangguk puas. "Bagus kalau mengerti." Ibuku menepuk tanganku pelan. "Nak, sudah, tidak apa-apa," bisiknya. Tapi aku tahu,
Itu bukan tidak apa-apa. Aku bisa melihatnya dari matanya yang mulai berkaca-kaca, meski dia berusaha kuat. Dan di momen itu, aku membuat keputusan. Aku tidak akan membalas sekarang. Aku tidak akan mempermalukan siapapun di sini. Aku hanya akan mengingat setiap kata, setiap tatapan tajam, setiap tawa kecil yang merendahkan. Aku menatap mertuaku sekali lagi, masih dengan senyum yang sama. Tapi kali ini berbeda. "Terima kasih, Bu, sudah mengingatkan," kataku pelan. Dia tidak tahu, tidak satupun dari mereka tahu, bahwa malam ini bukan akhir dari penghinaan, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan ketika waktunya tiba, aku tidak perlu berteriak. Cukup satu langkah, dan semuanya akan berubah. Sejak hari itu, aku berubah. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku memilih menunggu. Setiap pagi, aku bangun lebih dulu dari siapapun di rumah itu. Jam 5 subuh, dapur sudah hidup oleh tanganku. Suara minyak mendesis, aroma masakan memenuhi ruangan. Aku memasak semua yang disukai mertuaku, tanpa diminta, tanpa keluhan. Suatu pagi, mertuaku masuk ke dapur. Dia berhenti sejenak, melihat meja yang sudah penuh dengan makanan. "Semua ini kamu yang masak?" tanyanya. Aku menoleh dan tersenyum. "Iya, Bu, saya coba belajar menu yang Ibu suka." Dia mendekat, mencicipi sedikit. Gumamnya. "Lumayan." Bukan pujian, tapi juga bukan hinaan. Dan itu cukup untuk membuatnya mulai berubah sikap. Hari-hari berikutnya, aku menjadi menantu ideal. Membersihkan rumah, menyetrika pakaian, melayani tamu. Aku bahkan hafal kebiasaan kecil mertuaku. Teh hangat tanpa gula di pagi hari, dan buah potong setiap sore. Suatu siang, beberapa tetangga datang. Aku sedang menyajikan minuman ketika mertuaku berkata dengan bangga, "Ini menantu saya. Lihat kan, nggak macam-macam, nurut." Aku tersenyum sopan. Salah satu tetangga menatapku kagum. "Wah, enak sekali ya punya menantu begini." Mertuaku tertawa kecil. "Iya, beda sama keluarganya," tambahnya santai. Kalimat itu sekilas terdengar ringan, tapi cukup untuk menusuk. Aku tetap tersenyum. "Ibu, silahkan tehnya," kataku sambil menyodorkan cangkir. Di malam hari, aku duduk sendiri di kamar. Sunyi. Aku membuka ponsel. Dan disitulah sisi lainku bekerja. Rekaman. Satu persatu. Suara mertuaku. Orang kampung tetap saja kampung. Keluarganya nggak punya kelas. Saya kasihan anak saya. Semua terekam. Semua tersimpan rapi. Aku tidak menangis. Tidak marah. Aku hanya mendengarkan. Berulang kali. Sampai rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang lebih tenang. Lebih dingin. Lebih terkontrol. Suatu malam, suamiku masuk kamar. Dia melihatku duduk diam. "Kamu capek?" tanyanya. Aku menoleh. "Enggak." Dia duduk di sampingku. "Mama bilang, kamu sekarang berubah," katanya. "Lebih baik." Aku tersenyum kecil. "Memangnya dulu aku buruk?" Dia terdiam sejenak. "Bukan gitu maksudku." Aku menatapnya. "Mas," kataku pelan. "Kamu dengar nggak waktu ibumu ngomong tentang ibuku hari itu?" Dia langsung kaku. "Itu cuma emosi," jawabnya. Aku mengangguk pelan. "Dan kamu memilih diam." Dia tidak menjawab. Seperti biasa. Aku tersenyum lagi. Tidak apa-apa. Keesokan harinya, mertuaku kembali memanggilku. "Kamu besok ikut saya ke arisan," katanya. Aku mengangguk. "Baik, Bu." Dia menatapku dengan ekspresi puas. "Begini dong, jadi menantu harus tahu diri." Aku menunduk sedikit. "Iya, Bu." Tapi di dalam hati, aku tahu satu hal. Semua ini bukan tentang menjadi menantu baik. Ini tentang membangun kepercayaan. Membuat mereka lengah.
Membiarkan mereka merasa menang. Sampai waktunya tiba. Dan saat momen itu datang, aku tidak akan berubah. Aku tetap akan tersenyum. Tapi kali ini, senyum itu akan berarti sesuatu yang berbeda. Pagi itu berbeda. Aku tidak langsung ke dapur seperti biasa. Aku berdiri cukup lama di depan cermin, menatap diriku sendiri. Tenang, terlihat sederhana, tidak mencurigakan. Tapi di balik itu, semua sudah aku rencanakan. Aku keluar kamar, berjalan ke ruang tengah. Mertuaku sedang duduk sambil membaca ponsel. Wajahnya serius seperti biasa. "Bu," panggilku pelan. Dia tidak langsung menoleh. "Ada apa?" Jawabnya singkat. Aku mendekat, berdiri dengan sikap sopan. "Saya mau bicara sebentar, Bu." Dia meletakkan ponselnya perlahan, lalu menatapku dari atas ke bawah. "Ngomong." Aku menarik napas. "Aku mau coba usaha kecil-kecilan, Bu." Alisnya sedikit terangkat. "Usaha?" ulangnya. "Kamu?" Aku mengangguk. "Iya, Bu. Saya ingin mandiri." Dia tertawa kecil, bukan tawa hangat, lebih seperti meremehkan. "Kamu pikir usaha itu gampang?" katanya. "Bukan cuma modal niat." Aku menunduk sedikit. "Saya tahu, Bu. Makanya saya mau minta bantuan." Dia menyadarkan tubuhnya. "Bantuan apa?" Aku menatapnya sebentar, lalu berkata pelan. "Pinjam uang 5 juta, Bu." Sunyi. Beberapa detik dia hanya menatapku, seolah mencoba memastikan dia tidak salah dengar. 5 juta? Ulangnya. "Iya, Bu." Dia tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak bersahabat. "Kamu yakin bisa balikin?" Tanyanya tajam. Aku tidak langsung menjawab. Aku sengaja diam sejenak, lalu berkata, "Insya Allah bisa." Dia menggeleng pelan. "Kamu ini terlalu percaya diri untuk ukuran orang yang gak punya apa-apa." Kalimat itu sengaja dia tekan. Aku hanya menunduk. Kalau ibu tidak percaya, tidak apa-apa. Aku mulai mundur sedikit, memberi ruang. Dan seperti yang aku duga, "Tunggu." Aku berhenti. Dia berdiri, berjalan ke lemari, lalu mengambil amplop. Dia kembali dan menyodorkannya padaku. "Ini," katanya, 5 juta. Aku menerima dengan kedua tangan. "Terima kasih, Bu." Dia belum selesai. "Tapi dengar baik-baik." Lanjutnya, suaranya lebih dingin. "Saya tidak suka rugi. Dan saya tidak percaya orang miskin bisa pegang uang." Aku menatapnya. "Kalau kamu gagal," katanya, "itu bukan cuma soal uang, tapi soal harga diri." Aku tersenyum tipis. "Iya, Bu." Dia melipat tangan. "Kapan kamu balikin?" 3 bulan. Jawabku pasti. Dia tertawa lagi. 3 bulan? Kamu ini lucu juga." Aku tidak membalas, hanya mengangguk pelan. Saat aku berjalan keluar dari ruangan itu, amplop itu terasa ringan di tanganku. Sangat ringan. Karena yang aku bawa bukan sekedar uang, tapi kunci. Kunci untuk membuka semuanya. Di kamar, aku duduk di tepi tempat tidur. Aku membuka amplop itu. 5 juta. Jumlah yang bagi mereka mungkin kecil, tapi cukup untuk memulai permainan ini. Ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk. Aset siap dipindahkan kapan saja. Aku tersenyum kecil. "Mulai hari ini," balasku. Malam harinya, saat makan bersama, mertuaku menatapku. "Sudah mulai usahanya?" tanyanya. Aku mengangguk. "Sudah, Bu." Dia menyeringai. "Jangan sampai uang saya hilang ya." Aku menatapnya tenang. "Tidak akan, Bu." Suamiku yang duduk di sampingku akhirnya bicara. "Kamu serius mau usaha?" Aku menoleh. "Iya." Dia terlihat ragu. "Hati-hati aja," katanya. "Jangan terlalu ambisius." Aku tersenyum. Aku tahu apa yang aku lakukan.
Malam itu semua terlihat biasa. Tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada yang berubah. Tapi sebenarnya, semuanya sudah bergerak. Perlahan, diam-diam, dan tidak ada satupun dari mereka yang sadar bahwa permainan ini sudah dimulai. Dan kali ini, aku yang mengatur semuanya. 3 bulan berlalu, tanpa terasa. Di rumah itu, aku tetap menjadi menantu yang sama. Tenang, patuh, tidak banyak bicara. Setiap pagi masih memasak. Setiap sore masih menyajikan teh. Dan setiap malam masih tersenyum saat disindir. Seolah tidak ada yang berubah. Padahal di luar sana, semuanya sudah bergerak cepat. Sore itu, suasana ruang tamu sedikit ramai. Beberapa keluarga datang berkunjung. Mertuaku terlihat sangat percaya diri. Duduk di kursi utama seperti biasa. "Ayo, duduk, duduk," katanya pada tamu. Aku keluar dari dapur, membawa nampan minuman. "Silahkan, Bu, ini tehnya," ucapku sopan. Salah satu tamu menatapku. "Wah, menantunya rajin sekali ya," katanya. Mertuaku tersenyum bangga. "Iya dong, sekarang sudah tahu diri." Aku hanya tersenyum. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. "Bu," kataku pelan. Semua mata langsung tertuju padaku. "Ada yang mau saya sampaikan." Mertuaku mengangkat alis. "Apalagi?" Aku berjalan ke tengah ruangan, membawa sebuah koper kecil yang tadi kutaruh di dekat pintu. Langkahku tenang. Nafasku teratur. Semua orang mulai memperhatikan. "Kamu mau apa?" tanya mertuaku sedikit curiga. Aku berhenti di depan meja, lalu meletakkan koper itu pelan. "Ini untuk Ibu," kataku. Dia mengerenyit. "Apa itu?" Aku tidak langsung menjawab. Aku membuka koper itu perlahan. Klik, kunci terbuka. Dan saat tutupnya terangkat, isi di dalamnya langsung terlihat. Tumpukan uang. Rapi, penuh. Ruangan mendadak sunyi. "Apa ini?" Suara mertuaku berubah. "Uang?" Jawabku tenang. "Uang apa?" Aku menatapnya. "Pengembalian pinjaman." Dia berdiri perlahan. "Pinjaman 5 juta itu?" Tanyanya tidak percaya. Aku mengangguk. "Ini bukan 5 juta, Bu. Ini 500 juta, Bu." Sunyi. Beberapa orang bahkan berdiri dari kursinya. "Apa?" Terdengar suara kaget. Mertuaku menatapku lekat. "Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini?" Tanyanya nada suaranya naik. Aku tetap tenang. "Dari usaha kecil yang Higu izinkan," jawabku. Dia tertawa, tapi kali ini terdengar dipaksakan. "Kamu pikir saya bodoh?" katanya. "Dalam 3 bulan, dari 5 juta jadi 500 juta. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya. Tatapan yang sama seperti saat dia menghina ibuku. Suamiku akhirnya angkat suara. "Ini serius?" tanyanya pelan. Aku menoleh. "Iya." Dia terlihat bingung. "Usaha apa?" Aku tersenyum tipis. "Yang sederhana, tapi konsisten." Mertuaku memotong dengan suara keras. "Jangan bohong!" Semua orang tersentak. "Uang seperti ini tidak mungkin dari usaha biasa. Ini pasti, ini ada yang tidak benar." Aku menarik nafas pelan, lalu berkata, "Kalau Ibu ragu, tidak apa-apa." Aku menutup koper itu kembali. Anggap saja ini hanya kebetulan. Mertuaku menatapku dengan tajam. "Tidak," katanya pelan. "Saya akan cari tahu." Aku mengangguk. "Silahkan, Bu." Suasana berubah total. Orang-orang yang tadi santai, kini berbisik satu sama lain. Tatapan mereka ke arahku tidak lagi sama.
Bukan meremehkan, tapi penasaran, bahkan sedikit takut. Aku kembali ke dapur, seolah tidak ada yang terjadi. Tanganku tetap bekerja, tapi di dalam, aku tahu satu hal. Langkah pertama sudah berhasil. Mereka mulai meragukan, mulai bertanya, mulai tidak nyaman. Di ruang tamu, suara mertuaku terdengar lagi. "Kita lihat saja nanti," katanya dingin. Aku tersenyum kecil, pelan, tanpa suara. "Iya, Bu. Kita lihat nanti." Hari itu, rumah kembali ramai. Bukan sekedar kumpul biasa, ini acara keluarga besar. Semua datang. Saudara jauh, tetangga dekat, bahkan relasi bisnis mertuaku ikut hadir. Ruang tamu disulap jadi tempat jamuan. Meja panjang penuh makanan. Lampu terang, suara tawa di mana-mana. Dan di tengah semua itu, mertuaku berdiri dengan penuh percaya diri. "Silahkan dimakan, jangan sungkan," katanya lantang. Aku berdiri di sudut ruangan, mengamati. Tenang, menunggu. "Sekarang ini ya," lanjut mertuaku sambil tertawa kecil. "Orang harus punya standar, jangan asal terima orang masuk keluarga." Beberapa tamu mengangguk. "Iya betul," sahut seseorang. Dia melanjutkan. "Apalagi kalau latar belakangnya ya begitu," katanya samar, tapi cukup jelas untuk dimengerti. Beberapa orang mulai melirik ke arahku. Aku hanya tersenyum. Suamiku mendekat. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya pelan. Aku menatapnya. "Harusnya aku yang tanya itu ke kamu." Dia terdiam. Di tengah suasana itu, mertuaku kembali berbicara lebih keras. "Untung sekarang menantu saya sudah berubah, sudah tahu diri." Tawa kecil terdengar. Aku menarik nafas dalam. Saatnya. Aku melangkah maju. "Bu?" panggilku. Suasana langsung sedikit hening. Mertuaku menoleh. "Ada apa lagi?" Aku tersenyum sopan. "Saya mau putar sesuatu sebentar, biar suasana lebih menarik." Beberapa orang terlihat penasaran. "Apa itu?" tanya salah satu tamu. Aku mengangkat ponselku. "Cuma rekaman kecil." Mertuaku mengernyit. "Rekaman apa?" Aku tidak menjawab. Jari-jariku menekan layar. Dan dalam hitungan detik, suara itu terdengar. "Orang miskin jangan banyak omong." Ruangan langsung sunyi. Semua mata membeku. Aku melihat wajah mertuaku berubah. Kelihatan dari ibunya, gak punya kelas. Bisik-bisik mulai terdengar. "Apa itu? Itu suara siapa?" Aku melangkah sedikit lebih dekat ke tengah. Suara berikutnya diputar. "Keluarga kamu dari kampung, jangan bawa adat ke sini." Sekarang tidak ada yang ragu. Semua tahu itu suara siapa. Mertuaku berdiri tiba-tiba. "Matikan itu!" bentaknya. Tapi aku tidak berhenti. Aku memutar satu lagi. Saya tidak percaya orang miskin bisa pegang uang. Beberapa tamu mulai saling pandang. Ada yang menutup mulut, ada yang langsung menjauh. "Cukup!" teriak mertuaku. Aku menghentikan rekaman. Sunyi, benar-benar sunyi. Aku menatap semua orang. "Saya minta maaf," kataku tenang. "Saya tidak bermaksud mempermalukan siapapun." Aku berhenti sejenak. Tapi saya juga tidak ingin terus dipermalukan. Tatapanku beralih ke mertuaku. Dia terlihat gemetar. Wajahnya merah. Bukan marah, tapi terpojok. Salah satu anggota keluarga akhirnya bicara. "Bu, itu benar suara ibu?" Tidak ada jawaban. Aku melanjutkan. "Saya hanya ingin semua tahu bagaimana sebenarnya saya diperlakukan di rumah ini." Suamiku berdiri, terlihat panik. "Kamu kenapa lakukan ini?" bisiknya. Aku menatapnya. Aku hanya mengembalikan apa yang sudah diberikan. Seorang tamu lain menggeleng. "Tidak pantas bicara seperti itu ke besan sendiri." Yang lain menambahkan. "Iya, apalagi di depan banyak orang." Mertuaku akhirnya bicara, suaranya bergetar. "Itu hanya bercanda." Aku tersenyum kecil. "Kalau itu bercanda, Bu, kenapa ibuku menangis hari itu?" Dia terdiam, tidak bisa menjawab. Ruangan berubah total. Yang tadinya penuh tawa, sekarang dipenuhi rasa tidak nyaman. Tatapan orang-orang tidak lagi ke arahku, tapi ke arah dia. Aku mundur satu langkah.
menutup semuanya dengan satu kalimat. Saya hanya ingin dihargai, seperti saya menghargai keluarga ini. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada suara, hanya keheningan panjang yang jauh lebih keras dari teriakan. Dan di momen itu, topeng yang selama ini dipakai akhirnya jatuh, dan semua orang melihat wajah aslinya. Suasana rumah itu belum benar-benar pulih sejak kejadian kemarin. Bisik-bisik masih terdengar. Tatapan orang-orang masih berubah. Bahkan udara terasa lebih berat dari biasanya. Tapi yang paling berubah adalah mertuaku. Dia tidak lagi banyak bicara. Tidak lagi tertawa keras seperti sebelumnya. Wajahnya tegang, seolah terus memikirkan sesuatu. Dan aku tetap sama, tenang, diam, mengamati. Pagi itu saat aku sedang menyapu halaman depan, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Seorang pria turun, penampilannya rapi, membawa map di tangannya. Dia melihat ke arahku. "Permisi, Bu," katanya sopan. Aku mengangguk. "Iya, Pak. Saya mau bertemu dengan pemilik kontrakan yang di gang belakang," katanya. "Saya dengar mau dijual." Aku sedikit tersenyum. "Oh ya?" Belum sempat aku menjawab lebih jauh, mertuaku keluar dari dalam rumah. "Ada apa ini?" tanyanya tajam. Pria itu langsung menoleh. "Selamat pagi, Bu," katanya. "Saya mau tanya soal kontrakan yang mau dijual." Mertuaku mengernyit. "Kontrakan? Saya tidak punya kontrakan," jawabnya cepat. Pria itu terlihat bingung. "Bukan punya ibu?" "Bukan," jawabnya tegas. Pria itu lalu menoleh ke arahku. "Maaf, saya dapat informasi kalau pemiliknya tinggal di rumah ini," katanya. Aku menatapnya tenang. "Iya, betul," jawabku. Mertuaku langsung menoleh padaku. "Apa maksud kamu?" Suaranya mulai meninggi. Aku tidak terburu-buru menjawab. Aku hanya berkata pelan. "Kontrakan itu memang milik saya." Sunyi. Benar-benar sunyi. "Apa?" Suara mertuaku terdengar nyaris tidak percaya. Aku mengulang. "Iya, Bu, itu milik saya." Pria itu mengangguk. "Betul, Bu, atas nama ibu ini," katanya, sambil membuka map dan menunjukkan dokumen. Mertuaku mendekat, merebut kertas itu. Matanya membaca cepat. 1 halaman, 2 halaman. Tangannya mulai gemetar. Ini tidak mungkin," gumamnya. Aku tetap berdiri tenang. "Itu baru 1 lokasi, Bu," kataku pelan. Dia menatapku tajam. "Apa maksud kamu?" Aku menarik nafas. "Totalnya ada 1.000 unit kontrakan," lanjutku. Beberapa tetangga yang mulai berkumpul di depan rumah langsung terkejut. 1.000? Serius itu? Mertuaku mundur 1 langkah. "Tidak mungkin," katanya pelan. Kamu kan?" Dia tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi aku tahu maksudnya. "Kampungan?" bantuku ucapkan dengan tenang. Dia terdiam. Pria itu kembali bicara. "Kalau ibu berkenan, kami siap beli sebagian asetnya," katanya padaku. Aku mengangguk. "Nanti kita bicarakan lebih lanjut." "Baik, Bu," jawabnya. Lalu pamit pergi. Setelah pria itu pergi, suasana jadi semakin tegang. Tetangga mulai berbisik. Pantesan bisa balikin 500 juta. Ternyata, mertuaku masih mematung. Lalu akhirnya dia berkata, "Dari mana semua itu?" Tanyanya pelan tapi penuh tekanan. Aku menatapnya. "Dari kampung, Bu." Dia langsung mengangkat kepala. "Dari kampung?" Aku mengangguk. "Iya, dari tempat yang dulu ibu anggap tidak punya apa-apa." Suamiku keluar dari dalam rumah. Wajahnya bingung. "Ada apa ini?" tanyanya. Mertuaku langsung menunjuk ke arahku. "Tanya istrimu," katanya. Dia menatapku. "Apa yang terjadi?" Aku tersenyum kecil. Hanya kebenaran yang akhirnya terlihat. Dia tidak percaya. "Kamu nggak pernah cerita?" Aku mengangguk, karena tidak ada yang bertanya. Mertuaku menatapku lagi. Kali ini, bukan dengan meremehkan, tapi dengan sesuatu yang lain. Takut. Aku melangkah mendekat. Tidak untuk menyerang, hanya untuk memastikan dia mendengar dengan jelas.
Saya tidak pernah berubah, Bu, kataku pelan. Saya hanya berhenti menjelaskan diri. Angin sore berhembus pelan, tapi suasana tetap panas. Dan di momen itu, semua yang dulu dianggap lemah berbalik menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan lagi. Sejak hari itu, rumah ini tidak lagi sama. Tidak ada lagi suara tawa keras dari ruang tengah. Tidak ada lagi sindiran halus yang biasa dilemparkan padaku. Yang tersisa hanya keheningan panjang dan tatapan yang berubah. Dan yang paling terasa, mertuaku mulai menghindar. Sampai suatu pagi, suara gaduh terdengar dari kamar beliau. "Bu, Bu!" teriak salah satu anggota keluarga. Aku yang sedang di dapur langsung berlari. Saat aku masuk, kulihat mertuaku terbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, napasnya tidak teratur. "Kenapa ini?" tanyaku cepat. Suamiku panik. "Aku nggak tahu, tiba-tiba ibu jatuh." "Cepat, bawa ke rumah sakit," kataku tegas. Beberapa jam kemudian, kami berada di rumah sakit. Dokter keluar dari ruang pemeriksaan dengan wajah serius. Kondisinya stroke ringan, Bu, tapi perlu perawatan intensif dan pemantauan rutin. Suamiku langsung duduk lemas. "Stroke," gumamnya. Di ruang tunggu, suasana tegang. Saudara-saudara mulai berdatangan, tapi yang terjadi justru saling lempar tanggung jawab. "Kamu saja yang rawat," kata salah satu anak mertuaku. "Aku kerja, gak bisa bolak-balik." Yang lain langsung membalas, "Loh, kamu kan tinggal paling dekat. Aku juga punya keluarga." Perdebatan itu semakin panas. Aku hanya duduk diam, memperhatikan. Suamiku menatapku. "Aku harus gimana?" tanyanya pelan. Aku tidak langsung menjawab. Aku menoleh ke arah ruang perawatan, tempat mertuaku terbaring. Lalu aku berkata, "Aku bisa rawat." Semua langsung diam. "Kamu?" salah satu dari mereka bertanya tidak percaya. Aku mengangguk. "Iya, aku bisa urus semua. Perawatan, biaya, semuanya." Mereka saling pandang, seolah tidak yakin. Suamiku menggenggam tanganku. "Kamu serius?" Aku menatapnya. Sangat serius. Tapi aku belum selesai. "Ada satu syarat," lanjutku. Suasana langsung berubah lagi. "Syarat?" tanya suamiku. Aku berdiri perlahan, menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Lalu berkata dengan tenang, "Ibu harus minta maaf." Mereka terdiam. "Maaf," ulang salah satu dari mereka. Aku mengangguk. Iya, di depan keluarga besar. Di depan orang-orang yang dulu mendengar semua ucapannya. "Ini keterlaluan," salah satu dari mereka langsung protes. "Sekarang kamu mau manfaatin keadaan?" Aku menatapnya tenang. "Aku tidak memanfaatkan," jawabku. "Aku hanya menyelesaikan sesuatu yang belum selesai." Suamiku terlihat bingung. "Harus sekarang?" tanyanya pelan. Aku menatapnya. Kalau tidak sekarang, kapan lagi dia benar-benar jujur? Beberapa jam kemudian, mertuaku sudah sadar. Wajahnya masih lemah, tapi matanya terbuka. Dia melihat sekeliling, lalu berhenti saat melihatku. Aku melangkah mendekat. "Bu," panggilku pelan. Dia tidak langsung menjawab. Suamiku mendekat ke sisi lain. "Bu, kondisi ibu harus dirawat." Tapi dia ragu. Aku melanjutkan. "Ada satu hal yang harus diselesaikan dulu." Mertuaku menatapku lemah. "Apa?" Suaranya hampir tidak terdengar. Aku menunduk sedikit, mendekat agar dia bisa mendengar jelas. "Permintaan maaf, Bu." Dia langsung terdiam. Matanya berkedip pelan. Di depan keluarga besar, dan di depan orang-orang yang dulu ibu sakiti dengan kata-kata itu. Air matanya mulai menggenang. "Kalau itu dilakukan," kataku pelan, "saya akan urus semuanya.
tanpa syarat lagi. Ruangan sunyi. Tidak ada yang berani bicara. Mertuaku menutup mata sejenak. Air mata jatuh perlahan di pipinya. Tangannya gemetar, mencoba bergerak. Suaranya pecah. Semua menunggu. Dia membuka mata lagi, menatapku. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada kesombongan di sana. Hanya rasa kalah. Aku akan lakukan, katanya pelan. Aku berdiri tegak, mengangguk. Baik, Bu. Dan di momen itu, semuanya selesai. Bukan karena aku menang, tapi karena akhirnya dia memilih untuk mengakui. Dan kali ini, tidak ada lagi yang bisa dia sembunyikan. Hari itu, langit terlihat cerah. Tapi suasana di halaman rumah terasa tegang. Kursi-kursi sudah disusun rapi, tenda sederhana berdiri. Orang-orang mulai berdatangan. Keluarga besar, tetangga, bahkan beberapa yang dulu hadir saat aku dipermalukan. Semua diundang, bukan untuk pesta, tapi untuk menyaksikan kebenaran. Aku berdiri di sisi halaman, mengenakan pakaian sederhana. Tidak berlebihan, tidak mencolok. Ibuku berdiri di sampingku. "Nak, kamu yakin ini perlu?" bisiknya pelan. Aku menatapnya. "Perlu, Bu, bukan untuk balas, tapi untuk selesai." Ibuku menggenggam tanganku. Matanya berkaca-kaca. Mobil berhenti di depan rumah. Semua mata langsung tertuju. Suamiku turun lebih dulu, lalu membuka pintu belakang. Dan di sanalah mertuaku keluar perlahan dengan bantuan tongkat. Langkahnya pelan, sangat pelan. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Tapi hari ini dia datang. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu dia, yang kemarin. Masa iya mau minta maaf? Aku melangkah mendekat. "Pelan-pelan, Bu," kataku sambil menuntunnya. Dia tidak menolak, tidak seperti biasanya. Kami membawanya ke depan. Sebuah kursi sudah disiapkan, tapi dia menggeleng. "Tidak," katanya pelan. Dia ingin berdiri. Semua orang diam, benar-benar diam. Aku mundur satu langkah, memberi ruang. Ini bukan lagi tentang aku, ini tentang dia. Mertuaku menarik nafas panjang, tangannya gemetar. Matanya menyapu wajah-wajah di depan. Keluarga, tetangga, orang-orang yang dulu mungkin pernah mendengar kata-katanya. Dan akhirnya, tatapannya berhenti pada satu orang. Ibuku. Air matanya langsung jatuh, tanpa ditahan. Suaranya bergetar. "Saya ingin minta maaf." Suasana langsung berubah. Beberapa orang terlihat terkejut. Dia melangkah satu langkah ke depan, masih gemetar. "Kepada ibu," katanya, suaranya pecah. "Saya pernah berkata hal yang sangat menyakitkan." Ibuku hanya diam, menatapnya. "Saya bilang, ibu tidak punya uang, tidak punya kelas." Lanjutnya, "Saya bilang, keluarga ibu kampungan." Tangisnya semakin jelas. "Saya salah," katanya. "Saya sangat, sangat salah." Sunyi. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara. Mertuaku menunduk dalam. "Maafkan saya," ucapnya lirih. Ibuku menarik nafas panjang. Matanya basah. Dia melangkah maju. Semua orang menahan nafas. "Aku memaafkan," jawab ibuku pelan. Suara itu sederhana, tapi begitu kuat. Mertuaku langsung menangis. Bukan tangis marah, bukan tangis malu, tapi tangis yang akhirnya jujur. Aku berdiri di samping, melihat semuanya, dan untuk pertama kalinya, dadaku terasa ringan. Suamiku mendekat. "Terima kasih," bisiknya. Aku menatapnya. "Bukan untuk kamu," jawabku pelan, "tapi untuk kita semua."
Acara itu berakhir tanpa tepuk tangan, tanpa perayaan. Tapi semua orang pulang dengan sesuatu yang berbeda. Sore itu, saat semua sudah sepi, aku duduk di teras. Ibuku di sampingku. Angin berhembus pelan. "Sekarang sudah selesai, Nak," katanya. Aku mengangguk. "Iya, Bu." Aku menatap ke depan. Rumah yang dulu terasa asing, sekarang tidak lagi menekan. Aku tidak merasa menang, tidak juga merasa puas. Tapi aku merasa cukup. Karena ternyata balasan terbaik bukanlah menjatuhkan, tapi membuat seseorang sadar. Dan hari itu, bukan hanya dia yang berubah, tapi kami semua. Cerita ini mengajarkan satu hal yang sering kita lupakan. Kata-kata bisa melukai lebih dalam daripada tindakan. Tapi keberanian untuk membalas dengan cara yang benar bisa mengubah segalanya. Bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang memilih tetap bermartabat saat direndahkan. Kadang, balasan terbaik bukanlah membalas dengan kebencian, melainkan dengan bukti, kesabaran, dan sikap yang membuat orang lain akhirnya menyadari kesalahannya sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu pernah berada di posisi seperti ini, diremehkan, dihina, atau dianggap rendah, ingat, kamu tidak harus membalas dengan cara yang sama. Tunjukkan dengan tindakan. Sekarang aku ingin dengar dari kamu. Apa pendapatmu tentang cerita ini? Dan kalau kamu ada di posisi tokoh utama, apa yang akan kamu lakukan? Tulis juga di kolom komentar. Kamu nonton dari daerah mana ya? Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu supaya channel ini bisa terus berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.